Kondisi Golkar saat ini sangat rumit. Prediksi dari M. Kodari bahwa Golkar bakal mengganti ketumnya, yaitu beredar bahwa Pak Jokowi bakal menduduki ketum Golkar itu bukan mustahil. Di kemarin hari bahwa ketum Golkar itu yang jadi yaitu yang didukung Pak Jokowi. Betapa kuatnya suara Pak Jokowi untuk menentukan ketum dari Golkar. Nah, ini simak videonya. Itu jadi ya buat saya sih sebetulnya balik lagi, Golkar itu kalau mau coret Indobarometer, Sirus Network nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ada orang yang menyerang Pak Prabowo habis-habisan sampai hari ini, kemudian menyerang Pak Jokowi habis-habisan, orang yang mau memakzulkan Pak Jokowi, artinya pimpinan Partai Golkar ini tidak punya sensitivitas, tidak punya bela rasa, dan mohon maaf bisa jadi nggak punya loyalitas. Ya, itu kan kelihatan kepada dua orang ini gitu. Dan dalam konteks itulah kita mengatakan ini sebetulnya bahaya, ini Holy Trinity partai politik Indonesia ke depan ini. Kalau misalnya nanti Partai Golkarnya tidak solid, tidak kuat, wah semua agenda akan berantakan. Dan terutama pribadi Airlangga ya, kalau saya pengalaman saya mempelajari, mengetahui. Kalau seandainya waktu Munas Golkar kemarin, Pak Jokowi lepas tangan, itu yang menang Bambang Susatyo. Oh iya. Karena Pak Jokowi menyarankan, sudahlah biar nggak usah ribut, biar Airlangga yang maju. Nah, sudah terbukti bahwa dari tangan Pak Jokowi melahirkan ketum Golkar Pak Airlangga Hartarto yang membiarkan Bambang Susatyo tidak ikut maju di pemilihan atau pencarian ketum Golkar waktu lalu. Dan Airlangga itu betul-betul atas dukungan Pak Jokowi dia jadi. Saya tahu betul tuh dia bulak-balik ngemis-ngemis sama Pak Jokowi untuk menjadi ketua Golkar, sampai kemudian di delivery juga ke Bang Surya Paloh. 3 kali itu dia datang ke DPP Nasdem, loh, ketemu Bang Surya itu. Dalam konteks itu Bambang Susatyo juga datang, ya kan? Bahkan saya di satu lift pernah bicara sama Bambang Susatyo, Bang, udahlah, lu mundur aja. Ini kayaknya ya biasa kan, Golkar ini kan apapun kan saham pemerintah besar, jangan sok jalan sendiri kan. Nah, gitu loh. Kalau dalam bahasa saya begini, Bang. Nah, ini sudah sadar bahwa Pak Jokowi mendukung Airlangga, makanya Bambang Susatyo mundur sendiri. Jadi dia mengetahui kekalahannya sebelum bertarung. Sebetulnya ya yang dikehendaki ya oleh para pengurus Golkar di daerah untuk menjadi ketua umum Golkar itu ya dari dulu tuh sebetulnya Pak Jokowi. Pak Jokowi lah yang mereka terima sebagai orang yang paling tepat untuk memimpin Partai Golkar. Nah ini dia bahwa Pak Jokowi lebih tepat menjadi ketua umum Golkar itu menurut Bung Kodari yang suaranya dari masyarakat umum. Nah, ini apakah bakal terjadi atau tidak? Mari simak videonya. Bahwasannya kemudian Pak Airlangga jadi ketua umum itu kan karena kerlingan matanya Pak Jokowi. Ya, kalau pakai bahasa yang berbeda dari cerita Abang tadi ya, bahasa sederhananya ya, saya sederhanakan. Itu kan kerlingan matanya Pak Jokowi. Jadi ya dengan segala hormat, sebetulnya ketua umum de facto Partai Golkar itu adalah Pak Jokowi. Gitu loh. Dan pada titik itu ya sebetulnya Pak Airlangga harus kembalikan dulu ini kursi ketua umum Partai Golkar itu kepada Pak Jokowi. Karena ketua umum yang dikehendaki oleh para pengurus Partai Golkar itu adalah Pak Jokowi. Kan pengurus Partai Golkar itu kan tanya sama Pak Jokowi, Pak, siapa Pak yang Bapak tunjuk jadi ketua umum? Kami menyerahkan kepada Bapak. Dan ya hemat saya juga sebetulnya kenaikan suara Partai Golkar ini ada
aura Pak Jokowi yang sangat kuat di sana, kan dikampanyekan Pak Jokowi, dikampanyekan namanya, bahkan mereka siap. Iya. Bagaimana mereka berupaya menunjukkan kepada masyarakat bahwa Gibran itu melekat dengan Golkar kan? Iya, betul. Jadi kalau kita runtut ke belakang nih, kebetulan lagi bicara mengenai dinamika pemilihan ketua umum Partai Golkar. Kalau kita kembali kepada Munas di Bali ya, kan ketuaan Pak Airlangga ini kan terjadi karena kekosongan kan, ada kekosongan kan, ada masalah hukum pada Novanto. Gitu loh. Nah, Pak Novanto sendiri ketika maju sebagai calon ketua umum di Munas Bali itu, seingat saya pesaing terkuatnya adalah Ade Komarudin. Gitu, iya. Pak Airlangga tuh nomor berapa ya? Nomor 8 ya. Dari 9 kali. Nah, ini sudah jelas bahwa Pak Jokowi itu yang mengatur atau membuat Partai Golkar naik, bahkan ketua umum dan para kader-kader Golkar tunduk kepada Pak Jokowi. Kandidat nomor 9-nya Syahrul Yassin Limpo, SYL, yang kemudian pindah ke Partai itu ada Nasdem. Ya, ada juga ini kan, Aziz Samsudin. Ada Aziz Samsudin, ya. Macam-macam lah nama. Beberapa nama lah pada waktu itu. Jadi, ya kalau meruntut kepada itu, memang jelas bahwa sebetulnya ini adalah pulungnya Pak Jokowi, ini adalah powernya Pak Jokowi, ini adalah kekuatannya Pak Jokowi, ini sebetulnya adalah figurnya Pak Jokowi yang mendudukkan Airlangga di situ gitu. Jadi kerlingan matanya Pak Jokowi aja itu. Kalau ditanya sama pengurus Partai Golkar, saya kira ya pada hari ini ya sebetulnya yang punya marwah ya, atau punya kapasitas yang paling besar untuk memimpin partai sebesar Golkar itu ya Pak Jokowi gitu sebetulnya. Ya itu jadi menurut saya ya Airlangga ini mencoba membalilu aja. Ya kan gitu. Atau mungkin merasa sudah bahwa memang saya ini ketua umum yang sesungguhnya gitu, ketua umum yang paling hebat gitu. Istilah anak Medan bilang sur diumbang. Sur diumbang. Kena umbang, kau hebat ya. Karena di masa kamulah Golkar bisa mendapat kursi besar, beda tipis dengan PDIP, mengalahkan partai presiden, ya Gerindra. Nah, dia lupa diri akhirnya. Bahwa dia lupa bahwa itu semua adalah betapa besar jasanya Pak Jokowi di dalam membesarkan Golkar. Ya. Oh, ternyata besarnya Golkar dan naiknya suara sampai hampir mengalahkan PDIP itu bukan pengaruh atau berkat Pak Airlangga atau ketua umum Golkar, tetapi berkat Pak Jokowi. Ya kan? Dan bagaimana Pak Jokowi berbeda ketika hadir di dalam acara ulang tahun partai lain dengan partai Golkar. Ya, menurut saya dalam konteks itu ya kebetulan Pak Jokowi juga kan mau selesai masa jabatannya, ya teman-teman di Golkar kalau punya pikiran bahwa Partai Golkar harus mengalami revitalisasi, Partai Golkar menjadi partai rakyat gitu. Ya sebetulnya opportunity-nya ada di Pak Jokowi. Ya, saya kembali lagi ya, kenapa tidak dimasukkan Indobarometer dan Sirus Network ya? Saya melihat begini, ada kekhawatiran di dalam Golkar ini, seolah-olah kalau ini masuk nanti, Sirus Network masuk, kemudian Indobarometer masuk di sini, salah satu pertanyaan surveinya adalah siapa yang pantas jadi ketua umum Golkar. Ya kan? Mereka takut itu, ternyata nanti rekomendasinya yang pantas itu Pak Jokowi, kan? Jadi tambah takut. Iya, tapi sebetulnya itu kalaupun jawabannya begitu kan memang ya gini Bang, partai politik itu bukan hanya seperti tokoh-tokoh politik, dia harus juga melihat dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Kalau Pak Jokowi jadi ketua umum Partai Golkar, saya kira Partai Golkar akan bergerak dengan sangat-sangat luar biasa gitu, karena Pak Jokowi kan punya bakat ya dan punya kebiasaan untuk belusukan. Ya Pak Jokowi pasti akan belusukan di seluruh Indonesia, bukan hanya kepada pengurus tetapi juga kepada rakyat gitu. Nah, bayangin jika Pak Jokowi benar-benar menjadi ketua umum Partai Demokrat
dan bersaing ketat dengan PDIP, apa nggak semakin panas ini? Nah, saya setiap kali ada kongres atau munas Partai Golkar, biasanya saya tuh sering ditanya, bagaimana Mas Kodari soal kepemimpinan di Partai Golkar? Saya bilang sampai hari ini saya masih mencari dan menunggu adanya ketua umum Partai Golkar yang seperti Bang Akbar Tanjung, yang daya jelajahnya, yang konsolidasi politiknya itu ke daerah itu luar biasa. Itu Bang Akbar tuh salah satu ciri khasnya itu luar biasa konsolidasinya ke daerah. Itu sebabnya Bang Akbar itu sampai hari ini masih sangat dihormati di Partai Golkar. Walaupun beliau sudah tidak menjadi ketua umum Golkar sekian tahun, walaupun sudah mobilitasnya sudah tidak seperti dulu, tetapi saya melihat penghormatan kepada Bang Akbar itu tidak kurang-kurang sampai hari ini. Saya bisa mengatakan tidak ada ketua umum partai yang serajin, seaktif Bang Akbar Tanjung di dalam membangun konsolidasi. Beliau ini ada acara apapun, misalnya pernikahan anak ketua DPC, dia datang itu. Saya salut juga, karena saya kan sempat 3 tahun ya di Harian Pelita. Dia sebagai wakil sekjen, Pak Darmono sebagai ketua umum waktu itu. Bang Akbar wakil sekjen Partai Golkar. Ya, jadi kita suka tanya, ya kan, kok ini berapa kali sidang redaksi, Pemret nggak ada kan? Pemretnya bagus. Wah, ternyata dilihat di meja dia undangan anak ketua DPC Jawa Timur, kadang-kadang Kalimantan. Siapa? Bang Akbar. Oh, Bang Akbar itu pernah Pemret Pelita. Iya. Dan abang waktu itu di Harian Pelita. Saya di Harian Pelita. Oke. Jadi Bang Akbar adalah Pemret Harian Pelita sekaligus wakil sekjen Partai Golkar. Karena Pelita kan di take over dari P3 menjadi milik Golkar kan. Oke. Gitu. Nah, jadi pantasan Alvan Alfian dulu penulis rutin di sana. Rupanya yang mengajak Alvan untuk menulis rutin itu ya Pemretnya yang namanya Akbar Tanjung. Sementara kalau Pak Abu Rizal Bakri pemimpin perusahaan. Bang Abu Rizal pemimpin perusahaan. Bang Abu Rizal Bakri. Iya. Ya intinya kalau saya ngelihat ya Partai Golkar ini kan secara organisasi ya sangat-sangat kuat dia di seluruh Indonesia. Kemudian kita bicara infrastrukturnya juga sangat-sangat bagus ya. Kantor-kantor Partai Golkar itu semuanya di tempat-tempat yang strategis lah. Iya. Jadi PR-nya kan tinggal mengisi kegiatan saja di tempat itu. Tempat itu kalaupun strategis ya bagus, tapi kalau tidak ada kegiatannya kan akhirnya kan tidak punya daya dobrak apapun juga gitu. Kemudian gini, bayangkan kantor Golkar di DKI ini itu lebih besar, lebih luas daripada kantor DPP PDI Perjuangan dan DPP P3 yang berdekatan, Bang. Jadi kantor PDI, kantor DPP PDI, kantor DPP P3 itu luasnya, megahnya kalah dengan DPD Golkar DKI Jakarta, Bang. Apalagi Hanura. Ya, jadi begini. Kan ini raksasa tertidur, Bang. Golkar ini raksasa tertidur. Justru itu orang kan bertanya, apaan ini Mr. Q dengan Zulfan kok tiba-tiba membahas Golkar? Iya. Kita harus jelaskan. Iya. Golkar ini adalah partai terbuka. Iya, betul. Ya kan, partai terbuka yang kita harapkan. Ini betul-betul menjadi pilar utama di dalam demokrasi dan di dalam mempertahankan nilai-nilai ideologi dan falsafah negara kita, ya kan, yang sudah teruji, ya. Oleh karena itu kita membicarakan Golkar ini nggak ada kepentingan apa-apa, ya kan. Saya juga nggak ingin jadi pengurus Golkar, Mr. Q juga enggak, tapi kan kita bicara bagaimana menyelamatkan, yang membesarkan Golkar ini dari permainan politik picisan. Gitu. Kalau saya lebih makro lagi ya, Bang, ya, bahwa pertama pemerintahan Prabowo Gibran harus berjalan dengan sangat-sangat stabil. Dia harus ngebut banget, ibarat pesawat dia harus kencang gitu. Dia harus diminimalisir dari adanya turbulensi yang datang dari luar, dan harus diminimalisir juga dari guncangan-guncangan ya, yang atau gangguan-gangguan yang datang dari dalam, gitu lah.
Pak Luhut saja kan sudah mengatakan jangan bawa orang toksik dari luar kan gitu, atau jangan memasukkan orang toksik kan. Nah, saya mau nambahin Pak Luhut nih, jangan-jangan orang toksik bisa juga dari dalam kan gitu. Iya. Nah, jangan sampai ada orang toksik dari dalam, Bang. Lebih bahaya. Lebih bahaya lagi. Nah, yang kedua kita bicara mengenai agenda besar dan panjang, yaitu agenda Indonesia Maju 2045. Nah, jangan sampai agenda Indonesia Maju 2045 ini akan berbelok, akan gagal karena dukungan politiknya itu kurang. Iya. Kita tidak menafikan lah keberadaan Partai Demokrat, keberadaan PAN, kemudian partai apa lagi yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Tapi kan tetap saja secara de facto pada hari ini, kalau kita bicara proses pengambilan keputusan di pemerintahan, terutama dari parlemen, itu kan kita bicara angka-angka kursi. Iya. Dan pada titik itu angka kursi yang terbesar nomor 2 itu adalah Partai Golkar, yang notabene selisihnya nggak jauh dengan PDI Perjuangan, Bang. Jadi saya melihat ya mata rantai ya yang nggak boleh hilang dalam pemerintahan ke depan ini dan dalam kerangka Indonesia Maju 2045 itu adalah Partai Golkar. Kalau Partai Golkar ini putus, dia pada posisi yang tidak tepat, maka pemerintahan Prabowo Gibran bisa terganggu, nggak lancar dia, banyak turbulensi, banyak gempa-gempa di dalam dan konsekuensinya bisa mengganggu program-program Indonesia Maju yang notabene kan gini. Program-program Pak Prabowo ini kan kita lihat akan banyak terobosan, keberanian gitu. Dia mindsetnya Pak Prabowo saya lihat menerobos apa sekat-sekat yang ada atau batasan-batasan yang ada. Kita nggak usah ngomong program-program yang apa badan pendapatan negara lah dan yang lain-lain. Yang sederhana saja soal makan siang gratis misalnya. Itu kan membutuhkan biaya yang besar, membutuhkan koordinasi yang luar biasa. Ya kalau tidak dapat dukungan dari partai politik yang solid, ya nggak jalan, Bang. Ya. Gitu. Kalau bicara Indonesia Maju, kita bicara IKN misalnya. IKN membutuhkan usaha yang besar, dukungan yang besar, biaya yang besar. Kalau itu juga tidak didukung karena partai politik di dalam kemudian lebih ikut irama dari yang berada di luar pemerintahan, nggak jalan juga, Bang. Gitu, Bang. Jadi menurut saya lebih dari sebelum-sebelumnya Partai Golkar ini menjadi mata rantai yang sangat-sangat penting gitu loh. Walaupun balik lagi kalau kita bicara sebetulnya zaman Pak Jokowi pun ya, bayangkan kalau 2014 2019 itu Partai Golkar tidak bersama Pak Jokowi. Menurut saya ceritanya kan lain itu loh. Iya. Itu saja 2014-2019 yang notabene agendanya tidak seberani sekarang ini ya, agenda pemerintah tidak seberani sekarang ini. Bahkan PDIP ada di dalam kan? Iya, PDI Perjuangan ada di dalam. Masih tetap perlu Partai Golkar. Iya. Nah, kalau sekarang PDI Perjuangan berada di luar, apa nggak tambah perlu tuh kepada Partai Golkar? Iya. Gitu, Bang. Jadi Partai Golkar ini adalah salah satu kunci dalam transisi ke depan ya, dari sekarang ini awal Mei ya, dari awal Mei menuju kepada Oktober, salah satu yang kunci, keputusan-keputusan kunci terkait dengan dinamika politik menurut saya salah satunya adalah Partai Golkar gitu. Jadi kepemimpinan Partai Golkar dan institusi Partai Golkar itu harus tegak lurus kepada kepemimpinan yang akan datang dan harus ada mekanisme menuju ke sana. Makanya komitmennya kan bukan hanya sekedar bicara dapat berapa menteri. Itu pasti perlu. Iya kan? Ya. Kalau buat saya malah begini, Bang. Sebetulnya ketika Partai Golkar itu mengatakan kami minta 5 menteri, menurut saya itu agak offside loh. Menurut saya Pak Prabowo nggak happy itu dengan itu. Kenapa? Pertama itu kan prerogatif presiden. Iya. Kenapa nggak bicaranya itu prerogatif presiden? Kami kembalikan kepada Pak Prabowo. Kalaupun misalnya ada bisik-bisik mengenai angka jumlah menteri, ya jangan di publik lah, Bang. Iya. Dalam percakapan pribadi lah, Bang. Kayak kurang aja peluang untuk berbicara secara pribadi gitu. Itu menurut saya Pak Prabowo terganggu itu. Ya ini menunjukkan ketidakcerdasan aja. Hah? Ya ketidakcerdasan. Kalau saya sih begini, over PD juga gitu loh, Bang. Over PD juga, over PD. Ini bahwa kan mengulangi Ibu Mega dengan Jokowi dulu. Kita minta 8 kursi kan. Pak Jokowi kasih 4. Ini minta 5, nanti dikasih 3. Iya, jadi ya over PD juga bahwa wah kita partai besar,
Nanti kalau Pak Prabowo nggak mau nurut kemauan kita tekan. Ini kan sebetulnya sinyal-sinyal yang menurut saya mengkonfirmasi kekhawatiran kita di depan tadi, bahwa Partai Golkar ini akan punya logikanya sendiri, ya. Pimpinan Partai Golkar akan ada logikanya sendiri yang bisa jadi akan berhadapan dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu. Ya inilah kalau ketua umum partai masih berpikir dengan hitung-hitungan dagang. Ya kan, satu. Kedua, masih berpikir sebagai aktivis. Harusnya kan dia berpikir lebih jauh lagi. Dengan rumusan kepentingan-kepentingan bangsa, perlu stabilitas, ya kan? Nggak mungkin kita bisa mencapai target-target 2045 Indonesia emas. Bagaimana kita ingin mewujudkan IKN? Kalau seandainya pikiran-pikirannya itu tidak punya wawasan yang lebih luas. Ya memang pikiran yang seperti itu kan ada di Pak Jokowi. Jadi Partai Golkar ini kalau mau jadi penjaga republik, ya, penjaga tanah air dan ya pelopor Indonesia Maju, menurut saya ketua umumnya ya Pak Jokowi aja lah. Ya, teman-teman Golkar dukung Pak Jokowi jadi ketua umum Partai Golkar. Insya Allah Golkarnya akan kokoh di rel NKRI dan rel Indonesia Maju, Indonesia Emas. Ya, selain itu. Nah, ternyata kalau Golkar jadi ketumnya Pak Jokowi kemungkinan bagus juga. Jadi nanti pembangunannya bisa terstruktur dan terus berlanjut. Tuh, sampai saat ini kan tingkat popularitas dan kepuasan kepada Pak Jokowi ini kan belum turun. Ya. Betul, itu betul. kan. Betul. Ya, artinya kan kalau dia menjadi ketua umum Golkar, ya, lalu kan suara itu juga yang tadi puas kepada Pak Jokowi, itu kan akan ikut. Betul. Persis seperti Pilpres, yang puas kepada Pak Jokowi, milih Prabowo Gibran. Betul. Nah, jadi dari situ saja. Nah, ini saya bilang tadi, kenapa Indobarometer tidak dimasukkan? Kenapa Hasan Nasbi dan Sirus ini tidak dimasukkan? Takutnya nanti kalau ada survei-survei ini, wah, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi dikaitkan dengan ketua umum Golkar. Nah, ini kawan-kawan ini pada takut, ya kan? Sudah terbukti ketika Pilpres kemarin, kepuasan Pak Jokowi itu memang menentukan siapa capres yang terpilih ketika Pak Jokowi mendukung salah satu capres. Jadi kalau Pak Jokowi akan beradu merebutkan kursi ketua umum Golkar, hampir pasti Pak Jokowi yang menang jika dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi. Udah, jangan masukkan ini, supaya yang kita masukkan ini yang banyak juga yang anti kepada Jokowi dan Prabowo. Gitu. Nah, kalau kita urut lagi ya Bang, partai politik ini kan ada Gerindra, ada Golkar, ada PDI Perjuangan. Ya, yang jelas pasti dukung Pak Prabowo. Kemudian agenda Indonesia Maju itu adalah Partai Gerindra. PDI Perjuangan udah jelas enggak. Udah beda itu dengan Pak Prabowo. Pertanyaannya balik lagi adalah Partai Golkarnya kemana kan gitu. Nah, ini Partai Golkar nggak boleh abu-abu. Partai Golkar tuh harus bersama Pak Prabowo, harus bersama dengan Gerindra. Nah, pada hari ini kalau kita bicara tokoh yang betul-betul bersama Pak Prabowo adalah Pak Jokowi. Pak Prabowo tuh dalam pidato itu kan juga mengatakan, kita terang-terangan aja lah, yang mendukung saya ini Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu. Saya ini melanjutkan Pak Jokowi, bahkan depan Xi Jinping pun juga beliau mengatakan kami melanjutkan Indonesia Maju gitu. Jadi ini dikunci aja sudah pasangan Dwi Tunggal ini, Prabowo dengan Jokowi ini, bukan hanya secara pribadi tapi secara kelembagaan. Gitu. Belum lagi kalau kita bicara Presidential Club nanti. Presidential Club itu kan anggotanya pada hari ini nanti ya praktis Pak Prabowo, Pak Jokowi, Megawati dan SBY kan, gitu. Ya masing-masing ini kan ada partai politiknya, kecuali Jokowi, Pak Jokowi, gitu loh. Supaya Presidential Club ini kuat betul dia secara secara simbol dan secara realita, ya Pak Jokowi itu harus ada partainya, dan itu adalah Partai Golkar. Oh, cakep banget ini. Kalau 4 tokoh itu berkumpul di Presidential Club, gitu. Walaupun misalnya Bu Mega partainya itu oposisi, tetapi secara
kebangsaan, pesan persatuan, dia tetap bergabung di sini gitu. Kalaupun misalnya Ibu Mega tidak bergabung di situ, tidak datang ke situ, ini kan Prabowo Partai Gerindra, Jokowi Partai Golkar, SBY Partai Demokrat. Ya inilah Holy Trinity yang berikutnya gitu loh, bahwa 3 partai ini akan menjaga agenda pemerintahan Prabowo Gibran dan agenda Indonesia Emas gitu, Bang. Yaitu kita kan mengharapkan juga sebenarnya PDIP ini bergabung kan gitu kalau bisa. Ya, jadi sehingga clear gitu. Ya. Kekhawatiran kita terhadap instabilitas pemerintah itu tidak stabilitas pemerintah. Tapi susah, Bang, karena kan begini, suasana pikiran dan suasana kebatinannya kan sudah sangat berbeda, Bang, gitu loh. Jadi justru kalau ada di dalam malah akan mengganggu ritme gitu. Nah, jadi justru PDI Perjuangan ini kan sekarang pasti akan mencari teman dari dalam koalisinya Prabowo Gibran gitu. Nah, yang mau ditarik ini harus solid, harus kokoh gitu. Jangan sampai dia istilahnya menarinya bukan dengan menari dengan lagunya Prabowo Gibran, tetapi menarinya justru dengan yang di oposisi. Itu dia, makanya pentingnya Partai Golkar ini untuk segera disatukan bersama dengan Partai Gerindra, disatukan bersama dengan Pak Prabowo gitu. Karena ini garis-garis demarkasinya sudah makin kelihatan gitu, Bang. Gitu. Kalau saya lihat ini kasus Golkar ini, Golkar ini ke depan itu sama kasusnya dengan kepemimpinannya Novanto. Kenapa tuh, Bang? Yang mana? Ya kita nggak tahu, itu kan ini kan namanya terawangan. Jadi terawangan tuh nggak boleh tanya mengapa. Saya merasakan bahwa ini nanti bisa case-nya seperti case Novanto, ya kan? Akhirnya Munas dipercepat. Situasi begitu siapa yang paling pantas untuk memimpin? Kan repot. Kalau masih si A, si B, si C ini begitu kan terjadi friksi-friksi di dalam. Emangnya ada masalah, Bang? Dari masalah hukum apa misalnya begitu? Novanto itu kan misalnya masalah hukum kan? Ya kan kalau Erlangga kan ngapain nggak ada masalah hukum 12 jam di Jaksa Agung dipanggil sebelumnya kan? Oh iya, udah pernah ya? Iya, itu kan tertunda karena belum diteruskan karena kan Kejaksaan Agung menghormati pemilu presiden dan pileg. Atau memang misalnya kasusnya nggak kuat gitu, Bang? Ya bisa jadi. Bisa jadi, ya. Tapi kalau nggak kuat masa 12 jam? Karena pendalaman. Iya. Kasus itu kuat atau tidak kuat kan nggak bisa dilihat dari jamnya, Bang. Iya ya. Nggak bisa, harus dilihat dari fakta-faktanya. Nah ini kan masih ada proses ya. Belum ditutup itu kan. Belum ditutup kasus itu. Jadi harus lebih berhati-hatilah, ya kan? Jangan sampai terulang lagi kasus-kasus yang masa lalu, terulang lagi. Sebagai partai besar, Golkar ini harus solid dan kokoh dan kuat. Itu harapan kita. Dan bisa bersama-sama dengan pemerintahan yang akan datang, ya, bersama Gerindra, bersama Demokrat, ya mungkin juga Nasdem sama PKB bergabung di situ, kan menjadi kuat dan bagus gitu, baik untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Betul. Jadi jangan sampai kepala negara atau kepala pemerintahan itu mau melangkah masih dijegal. Iya. Nah ini kan kacau. Jadi saya kan bikin, kalau dinamika politik ke depan ya, saya bikin beberapa klaster nih, Bang. Klaster pertama ini Koalisi Indonesia Maju. Di dalamnya ada Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat, ada PAN, ya, Bang ya. Klaster kedua itu partai yang kira-kira akan bergabung, yaitu Partai Nasdem dan PKB. Kemudian partai yang jelas-jelas sudah berada di luar ya, itu klaster keempat katakanlah gitu. Kemudian klaster ketiga partai yang bisa di luar bisa di dalam, itu PKS. Menurut saya PKS ini masih mungkin. Nah, dari semua ini yang pasti harus bulat betul ya, nggak ada tanda tanya, itu kokoh betul, itu ya Koalisi Indonesia Maju, Bang. Karena yang lain-lain ini kan ada dinamikanya semua. Klaster kedua, Nasdem PKB ada dinamikanya. Kita harus asumsikan akan berdinamika ke depan, ya kan? Ada bandel-bandelnya, katakanlah begitu. PKS, kalaupun dia gabung pemerintahan, dia juga ada bandel-bandelnya, ada dinamikanya, gitu. Nah, tapi PKS pun kalau berada di luar, dia akan bersama dengan PDI Perjuangan. Nah, PKS dengan PDI Perjuangan itu hampir 30% loh, Bang.
Iya, iya. Nah, 30% ini kan sangat sangat besar, sangat kuat. Nah, kalau PDI dan PKS berada di luar, ini yang di dalam ini instabilitasnya luar biasa nih Bang. Ibarat atom ini yang cangcung nggak keruan ini Bang. Gitu. Iya. Terus PKB dan Nasdem bisa keluar, bisa main mata keluar, tetapi akan lebih gawat lagi apabila Partai Golkar itu juga main mata keluar gitu loh Bang. Itu yang membuat kenapa Partai Golkar ini harus betul-betul bulat, solid, tegak lurus kepada Prabowo Gibran. Harus betul-betul. Kenapa? Dia di dalam pun ini akan terjadi dinamika dengan PKB dan Nasdem. Ya itulah sebabnya supaya dia betul-betul ibarat ini, izin Bang, lanjut Bang ya. Ibarat matahari, sekarang ini ada dua matahari, matahari Indonesia Maju dan matahari oposisi gitu loh. Nah, yang di tengah-tengah ini bisa ketarik ke matahari koalisi, bisa ketarik ke koalisi oposisi. Kecenderungannya yang di tengah ini sekarang gabung dengan matahari koalisi. Tetapi kan dia ini kan nggak satu, dia tuh nempel gitu loh. Yang nempel namanya nempel, bisa aja geser-geser ke sini. Nah, alangkah gawatnya kalau yang inti atau matahari koalisi Indonesia Maju ini juga ikut-ikutan lari kepada oposisi. Itu Bang, itu maksud saya anunya. Nah, yang dimaksud itu yang bisa keluar koalisi yaitu Golkar. Jadi mungkin bakal berupaya Pak Jokowi bakal memimpin Golkar supaya tidak keluar ke oposisi dan bergabung dengan PDIP.